Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sudah makan atau Baik, udah Bu. loyo? Udah makan sih, Bu. Oke. Udah loyo belum? Udah capek atau masih semangat nih? Oh, masih, Bu, harus semangat. Oke, harus semangat ya. Oke, mungkin untuk memulai pembelajaran kita pada sore hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Dapat diakhiri. Oke, mungkin Ibu mau presensi dulu ya untuk cek kehadiran eh, teman-teman semuanya. Mungkin yang pertama dari Januarin Salwa Afranita. Salwa, hadir. Ya, Bu. Oke. Mas Yahya Nahnul Saputro, Hadir, Bu. semua ya. Udah siap untuk mengikuti pelajaran kita hari ini? Siap, Bu. Nah, em, hari ini kita akan belajar tentang metode, kelas, dan juga objek pada pemrograman berorientasi objek. Mungkin dari anak-anak ada yang masih ingat tentang pembelajaran kita minggu lalu, pertemuan yang lalu, bisa on mic aja. Izin menjawab ya, Bu. Iya, boleh, Salwa. Yang saya ketahui tentang class, method, dan objek itu, kalau class merupakan cetakan untuk menciptakan suatu instan dari objek. Sedangkan metode itu operasi yang isinya itu fungsi-fungsi yang akan dijalankan pada suatu program. Untuk objek sendiri saya belum tahu. Oke, itu berarti untuk pembelajaran kita hari ini ya. Itu tentang metode, kelas, dan juga objek. Tadi dari Salwa udah memberitahu em, apa itu metode dan juga kelas, mungkin karena sudah dipelajari di pembelajaran pemrograman dasar ya. Nah, untuk pembelajaran minggu lalu kan kita sudah membahas tentang konsep pemrograman berorientasi objek. Nah, makanya di pertemuan hari ini kita membahas tentang metode, kelas, dan juga objek pada PBO gitu. Oke, terima kasih Salwa. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, itu anak-anak, siswa dapat menjelaskan konsep tentang apa itu metode, apa itu kelas, dan juga apa itu objek pada pemrograman berorientasi objek. Dan tujuan yang kedua, anak-anak atau siswa dapat menerapkan konsep metode, kelas, dan juga objek. Oke. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, submateri kita hari ini, kita akan membahas tentang konsep metode, kelas, dan juga objek, dan juga penerapan metode, kelas, dan juga objek. Sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi ya. Ibu langsung mulai aja. Nah, tadi dari Salwa sudah dijelaskan bahwa kelas itu sebuah blueprint ya, atau konsep tentang bagaimana sebuah objek itu nanti akan dieksekusi begitu ya. Itu sudah benar. Jadi kelas itu adalah suatu wadah yang berisi abstraksi atau pemodelan dari suatu objek yang mendeskripsikan data atau sifat karakteristik dan juga fungsi yang dimiliki oleh suatu objek. Nah, biasanya kan kalau misalkan anak-anak dulu waktu pemrograman dasar itu pasti sudah mengenal yang namanya class. Nah, di dalam class itu pasti ada yang namanya method atau fungsi-fungsi yang akan dieksekusi sehingga program tersebut bisa berjalan. Nah, bagaimana penerapannya nanti? Penerapannya itu untuk penulisannya ada yang namanya modifier. Mungkin
Anak-anak masih mengingat ya modifier itu apa, atribut itu apa. Mungkin dari Mas Yahya masih ingat modifier itu apa? Sudah lupa, Bu. Oh, sudah lupa. Oke, tidak Iya, Bu. apa-apa. Modifier itu em, seperti seperti ini loh yang mungkin anak-anak masih ingat tentang yang public, private. Jadi suatu akses yang dimiliki oleh sebuah kelas atau method gitu. Jadi kalau misalkan public berarti kelas tersebut bisa diakses oleh semua kelas. Begitu. Kalau private berarti hanya di kelas tersebut aja. Nah, di dalam kelas itu, jadi untuk penulisannya itu ada modifier yang diikuti dengan keywordnya itu class dan diikuti sama nama kelasnya. Dan di dalam kelas tersebut itu pasti ada atribut atau yang mungkin biasa dikenal sama anak-anak itu pasti namanya atribut itu sama seperti variabel. Kemudian ada juga konstruktor. Konstruktor itu masih belum kita bahas di pertemuan ini. Mungkin di pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas tentang konstruktor. Dan di dalamnya juga ada method. Nah, di situ juga sudah ada contohnya. Ada public class micro. Public itu modifiernya, class itu keywordnya, micro itu nama kelasnya. Nah, di dalamnya ada yang namanya method. Methodnya itu ada method main ya. Di situ ada public static void main. Dan di dalamnya di situ juga ada atributnya, ada P atau variabelnya, variabel P. Yang tipe datanya ada double dan ada variabel R gitu. Bisa dimengerti anak-anak tentang class? Bisa, Bu. Oke. Kita lanjut ke method. Nah, di dalam kelas tersebut kan tadi ada method ya. Method itu bagian kode yang akan dipanggil untuk menjalankan suatu fungsi sehingga program tersebut itu bisa berjalan. Nah, method ini nantinya akan dipanggil melalui sebuah objek. Nah, method sendiri itu memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, dapat mengembalikan suatu nilai atau juga tidak mengembalikan suatu nilai. Yang kedua, dapat diterima beberapa parameter yang dibutuhkan atau juga tidak ada parameter sama sekali. Jadi parameter itu sama dengan bisa juga disebut dengan argumen dari fungsi gitu. Nah, setelah metode selesai dieksekusi, itu nanti akan kembali pada metode yang memanggil atau objek itu ya. Nah, gimana sih penulisannya? Penulisan dari metode itu yang pertama ada modifier atau public, private. Kemudian ada return type. Return type itu biasanya seperti tipe data. Jadi nilai yang dikembalikan nanti itu tipe datanya apa sih? Bisa string, bisa double, bisa integer gitu. Nah, selanjutnya ada nama metodenya apa, kemudian di dalam kurung itu ada parameternya apa saja. Kemudian ada kurung kurawal yang di dalamnya berisi statement atau fungsinya seperti apa. Nah, contohnya, sudah ada contohnya juga di situ ada public, modifiernya public, return type-nya double, karena nanti yang nilai yang akan dikembalikan itu double tipe datanya. Kemudian nama metodenya ada luas lingkaran, dengan parameternya itu dari atribut yang sudah diinisialisasi pada kelas sebelumnya. Ada double P dan juga integer R. Nah, statement-nya apa? Statement-nya kita akan menghitung luas lingkaran. Dan selanjutnya ada pengembalian nilainya itu luas. Luasnya ada P kali R kali R. Nah, paham untuk metode? Oke, selanjutnya kita ke objek. Nah, objek ini itu sekumpulan software yang terdiri dari variabel dan juga metode-metode terkait. Objek ini seperti yang akan dijalankan, yang merupakan instance sebenarnya dari sebuah kelas. Jadi kelas itu wadahnya dan objek ini yang bendanya begitu. Dan instance ini dibuat sewaktu melakukan inisialisasi kelas dengan menggunakan kata kunci new.
Contohnya seperti ini. Jadi, itu nanti untuk inisialisasinya atau instansiasinya itu nama class, kemudian dilanjutkan dengan nama instansinya atau nama objeknya, kemudian dilanjutkan sama dengan kata kuncinya itu new, new, kemudian nama class dan kurung. Nah, contohnya seperti ini. Nama kelasnya mikro tadi, nama instansinya obj, sama dengan new, nama kelasnya, seperti itu. Nah, untuk memanggil objeknya, itu kita perlu sistem outprint line atau sistem outprint dengan pemanggilan nama instansinya, terus diikuti titik, dan nama metodenya. Nah, ini tuh untuk memanggil metode atau fungsi yang akan dieksekusi pada programnya, begitu. Mungkin dari teman-teman masih ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu, Boleh. untuk perbedaan dari kelas dan objek itu apa ya? Terima kasih. Oke, perbedaan dari kelas dan objek. Halo, tes. Suara Ibu terdengar? Terdengar, Bu. Oke, tadi pertanyaannya dari Mbak Aida ya? Perbedaan dari kelas dan objek. Oke, mungkin dari anak-anak yang lain? Ada yang bisa menjawab dari pertanyaan dari Mbak Aida tadi? Saya boleh jawab, Bu. Iya, boleh Mas Yahya. Kalau sesuai pemahaman saya tadi itu, perbedaan kelas dan objek, kalau kelas itu merupakan sebuah blueprint atau konsep tentang bagaimana sebuah objek tersebut nanti jadinya gitu. Sedangkan kalau objek sendiri itu bentuk instance dari kelas dan bisa lebih dari satu dan dengan properti yang bisa berbeda-beda. Kurang lebih seperti itu Bu, yang saya tahu. Iya, oke, betul dari Mas Yahya. Jadi, untuk kelas itu anggapannya begini, kalau kelas itu seperti wadah. Jadi contohnya itu, misalkan kelasnya itu mobil. Nah, objeknya itu yang ada di mobil itu ada apa saja sih? Bisa ada roda, mungkin ada setir, ada rem. Nah, jadi objeknya itu yang ada di dalam kelas gitu. Jadi objeknya itu apa aja sih? Misalkan, mungkin contoh lainnya, misalkan di sekolah. Mungkin kelasnya sekolah nih, wadahnya sekolah. Nah, objeknya itu bisa siswa, bisa karyawan, bisa guru, bisa apa lagi? Pokoknya yang ada di dalam kelas. Jadi objek apa saja sih yang bisa membentuk kelas tersebut gitu. Bisa dipahami Mbak Aida? Siap, bisa Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Terima kasih juga Mas Yahya. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan? Kalau sudah tidak ada, mungkin Ibu cukupkan. Jadi hari ini kita sudah belajar belajar beberapa materi, submateri. Yang pertama tadi ada class, konsepnya seperti apa, penerapannya seperti apa, penulisannya seperti apa, begitu juga dengan metode dan juga objek. Oke, karena sudah selesai, jadi tidak ada yang bertanya, jadi Ibu langsung memberikan tugas saja. Mungkin nanti Ibu akan upload di Classroom. Setelah ini Ibu akan upload di Classroom tugasnya bisa dikumpulkan, deadline-nya 1 minggu ya. Karena sudah selesai, mungkin pembelajaran hari ini Ibu cukupkan. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, mungkin berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Dapat dicukupkan? Oke, mungkin Ibu sudah cukupkan pembelajaran kita hari ini ya. Mungkin boleh leave aja. Terima kasih. Sama-sama Bu, terima Terima kasih. kasih Bu.